Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan mata kuliah Qawaid Al-Asasiyah, yang mana penugasan ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Al-Asasiyah. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fajar Syafri dengan NIM 2114020018 dari kelas PBA 3C. Dosen pengampu mata kuliah Qawaid Al-Asasiyah ialah Ustazah Meliza Bodiarti MPD. Selanjutnya mari kita membahas materi apa saja yang telah saya pelajari selama belajar pada mata kuliah Qawaid Al-Asasiyah. Yang pertama itu ialah isim. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsihi wa lam taqtaran bi zamani wada'an. Isim adalah kalimah atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Isim disebut juga dengan kata benda. Tanda-tanda isim. Yang pertama itu diawali dengan huruf alif lam. Contoh, al-madrasatu, ad-darsu, al-kitabu. Contoh yang kedua, ada harakat tanwin di akhir kata. Contoh, masjidun, maktabun, mal'abun. Yang ketiga yaitu ada tanda khafat di akhir kata. Contoh, ilal masjid. Jadi di sini yang termasuk tanda khafat itu ialah masjidi yang kasrahnya itu. Lanjut yang nomor 4. Tanda-tanda isim itu ialah dimasuki huruf khafat, yaitu huruf jar. Huruf jar itu terdiri dari min, ila, an, ala, fi, rukba, ba, kaf, dan lam, serta huruf qasam yaitu waw, ba, dan ta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa qtarunat bi zamanin wada'an. Fi'il adalah kalimah atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Jadi fi'il ini memiliki waktu, sedangkan isim tidak memiliki waktu. Fi'il sering kita sebut dengan kata kerja. Fi'il dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan waktunya telah berlalu atau masa lampau. Contohnya nazoro. Yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang waktunya itu sedang kita lakukan pada saat sekarang ini atau sedang berlangsung. Contohnya yaitu yanzuru. Yang ketiga yaitu fi'il amar atau kata kerja yang digunakan untuk memerintah atau menyuruh seseorang. Contohnya yaitu unzur. Kita masuk kepada tanda-tanda fi'il, yaitu yang pertama masuknya huruf qad. Contoh, qad aflaha man zakkaha. Yang kedua yaitu masuknya huruf sin. Contoh, kalla saya'lamun. Yang ketiga masuknya huruf saufa. Contoh, kalla saufa ta'lamun. Yang keempat masuknya ta ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Contohnya yaitu kharajat anil fasl. Yang kelima yaitu masuknya huruf mudharaah. Huruf mudharaah sendiri ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Contoh yal'abu. Selanjutnya yaitu huruf. Al-huruf huwa kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Kalimah atau kata yang menunjukkan kepada makna apabila digabungkan dengan kalimah yang selainnya. Jadi huruf ini tidak akan bermakna jikalau tidak ada
kata yang lain yang menggabungkan. Jadi huruf ini kalau sendirian saja tidak memiliki makna. Huruf ada beberapa pembagiannya. Yang pertama huruf jar. Yang termasuk huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, rutbah, ba, kaf, lam. Yang kedua huruf nasikoh, yaitu huruf yang menasabkan isim dan merafakkan kabar. Yang termasuk huruf nasikoh adalah inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Yang ketiga yaitu huruf nasab. Yang termasuk huruf nasab adalah an, lan, izan, kai, lam. Selanjutnya yaitu huruf jazam. Yang termasuk huruf jazam adalah lam, lama, alam, dan mata. Selanjutnya yaitu huruf atof. Yang termasuk huruf atof adalah waw, fa, summa, au, am, bal, la, lakinna, dan hatta. Selanjutnya yaitu huruf istifham, yaitu huruf yang berguna untuk menanyakan sesuatu. Huruf istifham ini sering disebut juga dengan huruf untuk bertanya kepada seseorang. Yang termasuk huruf istifham adalah hal, man, ma, mata, kaifa, aina, dan kam. Selanjutnya kita membahas tentang tarkib. Tarkib yang ana pelajari ada 4, yaitu tarkib isnadi, tarkib wasfi, tarkib idofi, dan tarkib adadi. Yang pertama yaitu tarkib adadi. Tarkib isnadi. Tarkib isnadi huwa nisbatul hukmi alal mahkumi alaih. Tarkib isnadi adalah penisbatan atau penyandaran hukum atau pekerjaan pada mahkum alaih, atau lafaz yang dikenai hukum atau pekerjaan. Tarkib isnadi tersendiri terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Berikut ini macam-macam tarkib isnadi. Yang pertama, fi'il serta fa'ilnya. Contoh, qala Muhammadun. Qala itu fi'ilnya, Muhammadun itu fa'ilnya. Yang kedua, fi'il serta naibul fa'ilnya. Contoh, nusiro Zaidun. Nusiro itu fi'ilnya, Zaidun ialah naibul fa'ilnya. Yang ketiga, isim fi'il nakis. Contoh, kana Zaidun saminun. Yang keempat, muktada serta khobarnya. Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun itu muktadanya, qaimun ialah khobarnya. Yang kelima yaitu isim inna. Contoh, innal kitaba jadidun. Yang keenam yaitu isim yang menggunakan huruf laisa. Contohnya, laisal kitabu jadidan. Selanjutnya yaitu tarkib wasfi. Tarkib wasfi adalah rangkaian kata yang terdiri kata sifat dan kata yang disifati, atau yang lebih kita kenal dengan na'at dan man'ut. Berikut ini ialah kaidah na'at dan man'ut. Yang pertama, keduanya harus sejenis. Kalau jenisnya man'utnya muzakkar, maka na'atnya harus muzakkar. Begitu seterusnya. Yang kedua, harus sama bilangannya. Sama-sama mufrad, sama-sama musanna, atau sama-sama jamak. Yang ketiga, harus sama ma'rifah dan nakirahnya. Yang keempat, harus sama dari sisi i'rabnya, baik mansub, majrur, atau marfu. Contoh, adrusu fi jami'atin masyhuratin. Di situ na'at man'utnya terdapat pada kata jami'atin masyhuratin. Itu jenisnya sama-sama muannas, bilangannya di situ mufrad. Di situ juga sama-sama nakirah, dan juga i'rabnya di situ termasuk majrur. Selanjutnya yaitu tarkib idofi. Tarkib idofi adalah susunan dua isim atau lebih yang memiliki satu kesatuan arti. Untuk tarkib idofi ini tidak bisa disusun oleh isim dengan fi'il atau fi'il dengan isim, akan tetapi hanya bisa disusun oleh isim dengan isim. Yang pertama itu pada tarkib idofi itu ada mudhof. Mudhof adalah kata depan pada susunan idhofah. Jadi idhofah itu gabungan dari mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof sendiri memiliki syarat. Yang pertama itu tidak boleh bersamaan dengan alif lam. Yang kedua, berupa isim nakirah, tidak boleh berharokat tanwin. Yang ketiga, kedudukannya dibaca marfu atau rofa, yang salah satu ciri dari rofa itu berharokat dhammah. Contoh di sini kita ambil miftahu.
Yang kedua mudhof ilaih, yaitu kata yang disandari oleh kata lain yang selalu dihukumi jar, walaupun tidak huruf jar tetapi tetap berharkat kasrah. Contohnya al-baiti. Jadi di sini syarat mudhofun ilaih ialah yang pertama berupa isim ma'rifah yang diawali dengan alif lam. Yang kedua, kedudukannya dibaca majrur atau berharkat kasrah, mudhof dan mudhof ilaih. Contoh miftahul baiti. Miftahu di situ kedudukannya sebagai mudhof. Al-baiti kedudukannya di situ sebagai mudhofun ilaih. Ada pesan masuk. Selanjutnya yaitu tarkib adadi. Tarkib adadi adalah dua bilangan yang diantaranya terdapat huruf athof yang ditakdirkan, yaitu bilangan antara 11 sampai 19. Ya, baik berbentuk asli atau sederhana. Seperti pada bilangan yang bentuk asli itu ahadu asyara sampai kepada angka 19 tis'atu asyara, maupun berbentuk tartibi atau bentuk urutan yang di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan kalimat bertingkat. Angka yang bertingkat untuk tingkatan. Contohnya al-hadiyu asyara sampai kepada at-tis'atu asyara. Di sini dapat juga kita ketahui bilangan dari angka 20 sampai 99 tidak termasuk ke dalam tarkib adadi. Selanjutnya yaitu i'rab. Tanda i'rab ada 4. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafat, yang keempat jazam. Yang pertama yaitu rafa. Rafa adalah i'rab yang ditandai dengan tanda asal dhammah. Kalimat yang menduduki i'rab atau rafa disebut sebagai marfu, baik itu sebagai isim maupun sebagai fi'il. Rafa mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah. Yang pertama itu dhammah. Dhammah dapat kita tandai dengan yang pertama itu isim mufrad. Contohnya qara'a Ahmadul Qur'ana. Yang kedua yaitu jamak taksir. Contohnya ja'at tullabu. Yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Contoh muslimatun. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu, yakni alif tasniyah, waw jamak dan ya muannas muqattabah. Jadi di sini fi'il mudhari'nya itu kalau domirnya itu hanya huwa dan domir hiya yang tersembunyi atau domir mustatirnya itu. Contoh kita ambil di sini yansuru. Yansuru domir mustatirnya yaitu huwa. Kalau kita ambil domir mustatirnya hiya untuk yang contoh ini yaitu tansur. Yang kedua yaitu tandanya waw. Waw ditandai dengan yang pertama itu jamak muzakkar salim. Contoh ghafiluna. Yang kedua isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah seperti abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zumalin. Contoh jaa akhuka. Yang ketiga itu tandanya alif. Isim yang masuk dalam tanda alif ini ialah isim-isim tasniyah yang tertentu. Contoh ja'al muslimani. Al-muslimani ini termasuk isim tasniyah atau musanna. Yang keempat itu nun. Nun ditandai dengan fi'il yang bersambung dengan domir tasniyah jamak muannas muqattabah. Ini juga sering kita sebut dengan af'alul khamsah, fi'il yang 5. Contoh kita ambil di sini yansuruna, tansuruna, tansurina. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai nasab. I'rab nasab mempunyai tanda, yaitu tanda aslinya itu fathah. Kemudian tanda selanjutnya yaitu ya, kasrah dan nun yang dihafuz atau hazaf nun. Yang pertama itu alif. Yang pertama itu fathah. Fathah dapat kita tandai dengan yang pertama itu isim mufrad. Contoh ishtaraitu kitaban. Jadi tanda yang kitaban itu. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ra'aitu ashjaran. Yang ketiga fi'il mudhari yang dimasuki amil yang menasabkan dan huruf akhirnya tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah, waw dhamir jamak dan ya muannas muqattabah. Contoh layyarji'a. Jadi huruf lan yang di awal itu termasuk amil yang menasabkan yarji'u.
Yarji'u menjadi nasab, menjadi yarji'a karena ada amil yang menasabkan. Yang kedua yaitu alif pengganti fathah tandanya, yakni pada isim yang 5. Contoh, ra'aitu abaka. Abaka itu yang alif pengganti fathah. Yang ketiga, kasrah pengganti fathah pada jamak muannas salim saja dengan menambahkan alif dan ta pada akhir lafaz. Contoh, khalaqallahus samawati. Yang ti-nya itu kasrah pengganti fathah pada jamak muannas salim saja dengan menambahkan alif dan ta. Yang keempat yaitu ya pengganti fathah pada isim tasniyah atau musanna. Contohnya di sini yaqra'u juz'aini. Dan pada jamak muzakkar salim, contoh ra'aitu muallimina. Yang kelima, menghilangkan huruf nun atau hazaf nun. Ini bertempat pada af'alul khamsah ketika rafa tanda i'rabnya dengan menetapkan nun. Sedangkan ketika nasab tanda i'rabnya membuang huruf nun. Nah, di sini kita ambil contoh yal'abuna, ketika nasab menjadi ayyal'abu. Tal'abuna menjadi antal'abu. Yal'abani menjadi ayyal'aba. Tal'abani menjadi antal'aba. Tal'abina menjadi antal'abi. Selanjutnya yaitu tanda qafat. Qafat ada 3 tanda. Yang pertama itu tandanya kasrah. Ditandai dengan yang pertama isim mufrad. Contoh fil kitabi. Yang kedua itu jamak taksir. Contoh illatul labi. Yang ketiga itu jamak muannas salim. Contohnya alal muslimati. Yang kedua itu huruf ya. Kita tandai dengan asmaul khamsah. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Yang kedua itu ialah isim tasniyah. Contohnya yaitu ila muslimaini. Yang ketiga itu yaitu jamak muzakkar salim. Contoh ila muslimuna. Yang ketiga yaitu fathah. Gairun munsharif atau tidak menerima tanwin. Ketika jar harus dibaca fathah. Contoh nazartu ila ahmada. Ahmada di sini jar ketika kan ada sebelumnya itu huruf ila, tetapi ahmada ini harus dibaca fathah karena ada beberapa syarat dan ketentuan. Selanjutnya yaitu jazam. I'rab jazam adalah berubahnya akhir kalimat dengan terdapatnya tanda jazam karena ada amil yang masuk, baik perubahan tersebut dengan lafaznya atau ucapan atau takdir perkiraannya. Tanda-tanda jazam yang pertama itu sukun. Contoh yal'abu menjadi kalau ada tanda jazam lam yal'ab. Yang kedua itu membuang huruf. Yang pertama itu membuang nun. Contoh yal'abuna, kalau ada tanda jazam menjadi lam yal'abu. Yang dibuang di situ huruf nun. Yang kedua membuang ilat, tanda ilat pada huruf pada fiil tersebut. Contoh yaro. Yaro di situ kan ada namanya di situ alif apa namanya itu? Ya, alif huruf ya yang tidak ada titik itu. Kalau dia berubah menjadi tanda jazam menjadi lam yaro. Selanjutnya yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek, maka mubtada mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, harus berupa ma'rifah atau kata khusus tertentu atau spesifik, bukan umum. Bukan umum di sini yaitu yang nakirah. Jadi mubtada itu harus ma'rifah. Contoh yang ma'rifah itu nama orang atau alama. Kemasukan huruf alif atau lam. Dan contoh yang makrifah lain juga seperti isim domir, isim isyarah, isim mausul. Yang kedua itu tanda i'rabnya adalah rafa. Sedangkan khobar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada sebagai subjek. Jadi khobar di sini berupa kata atau anak kalimat. Sifat khobar sendiri yaitu satu, harus nakirah atau kata umum. Tidak boleh makrifah. Yang kedua itu khobar juga mempunyai tanda i'rab rafa. Contoh al-muslimu yazhabu ilal masjid.
Selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya, yaqra'ul fatirul Qur'ana. Di sini fi'ilnya yaqra'u dan fa'ilnya itu al-fatir. Selanjutnya, fa'il dan naibul fa'il. Yang pertama itu kita membahas tentang fa'il terlebih dahulu. Al-fa'il huwa ismul marfu'ah tuqaddimah fi'il wa yudillu 'alal ladzi isnad ilaihil fi'lu. Fa'il adalah isim rafa' yang terletak setelah fi'il dan menunjukkan akan pelaku yang melakukan suatu perbuatan. Contoh kalimat daraba Zaidun Bakran. Artinya Zaid telah memukul Bakar. Zaid di sini sebagai fa'il, subjek. Maka dari itu harkat dari Zaid itu dhammah, Zaidun. Selanjutnya kita membahas naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim rafa' yang bertempat menggantikan posisi fa'il setelah penghapusan fa'il. Jadi di sini naibul fa'il itu menggantikan fa'il. Karena fa'il di sini itu kondisinya itu dihapuskan karena keadaan. Keadaan di sini ada dua. Yang mana keadaan fa'il itu dihapuskan dan menggantinya dengan naibul fa'il. Keadaan yang pertama itu ketika terdapat fi'il madi majhul atau kata kerja yang pasif. Bagaimana cara menjadikan suatu kata kerja madi yang aktif menjadi pasif, yang maklum menjadi majhul? Yang pertama itu kalau dia fi'il madi, mendomahkan harkat awal pada kata kerja lampau. Kemudian mengkasrahkan harkat pada huruf sebelum akhir suatu kalimat. Contoh di sini yang saya buat yaitu duriba. Duriba itu kan asal katanya doroba. Kalau dia menjadi majhul menjadi duriba. Dia telah dipukul. Keadaan kedua yaitu ketika terdapat fi'il mudhari majhul atau pasif. Caranya dengan mendomahkan harkat awal pada kata kerjanya itu, kemudian menfathahkan harkat pada huruf sebelum akhir. Jadi kalau yang madi itu huruf sebelum akhirnya itu dikasrahkan, kalau yang fi'il mudhari yang majhul ini difathahkan. Contohnya yudrobu. Yang mana yudrobu itu sebelumnya adalah yad ribu. Yad ribu, ya-nya itu ditukar menjadi tanda dhammah, yu. Yud ri, ri-nya itu ditukar menjadi fathah, ro. Jadinya yud ro ditambah bu, yud robu. Contoh kalimatnya di sini yud robu bakron, artinya bakar sedang dipukul. Jadi di sini bakar berfungsi sebagai naibul fa'il atau pengganti subjek. Maka dari itu harkatnya menjadi dhammah. Selanjutnya kita membahas mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan letaknya di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Kaidah mubtada. Yang pertama, setiap mubtada harus marfu, harus tanda rafa. Yang kedua itu umumnya mubtada terletak di awal kalimat. Tetapi ada beberapa kasus-kasus tertentu tidak demikian. Yang ketiga, secara umum mubtada itu bentuknya makrifah, bukan dalam bentuk nakirah. Yang keempat, mubtada juga bisa berupa isim domir. Kaidah khobar yang pertama itu, khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya. Sama-sama mufrad, sama-sama musanna, atau sama-sama bentuk jamak. Yang kedua, khobar juga harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis, sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Jenis-jenis mubtada. Yang pertama itu mubtada isim dhahir. Mubtada isim dhahir adalah mubtada yang lafaznya menunjukkan pada musammanya atau sesuatu yang mempunyai nama tanpa diqayyidi. Qayyidi ini maksudnya mungkin tanpa diganti. Contohnya Muhammadun qaimun.
Muhammad telah berdiri. Contoh yang lain, Muhammadani qaimani. 2 Muhammad berdiri. Muhammaduna qaimuna. Banyak Muhammad berdiri. Contoh yang kedua jenis mubtada itu mubtada isim domir, yaitu mubtada yang terdiri dari domir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Mubtada isim domir ada 12, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Contoh, di sini terdapat kekeliruan dalam pembuatan contoh. Huma tolibani, hiya tolibatun, ana tolibun. Di situ terhapus alifnya karena kekeliruan. Yang kedua yaitu kita membahas mengenai jenis-jenis khobar. Yang pertama itu khobar mufrad, yaitu khobar yang tidak berupa jumlah atau kalimat atau syibhul jumlah. Contoh, Muhammadun hasanun, Muhammad itu baik, atau Muhammadun qaimun fil fasli, Muhammad telah berdiri di depan kelas. Yang kedua, khobar ghairu mufrad, yaitu khobar yang bukan dari mufrad. Ada 4 macam khobar ghairu mufrad, yaitu dzaraf, jar, majrur, jumlah fi'liyah, dan jumlah ismiyah. Contoh, kita ambil di sini Muhammadun indik, Muhammad di sisiku. Selanjutnya kita membahas af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah adalah fi'il yang bermakna hampir atau menunjukkan kedekatan dengan hasil. Contoh fi'il muqarabah itu kada, karoba, dan ausyak. Contoh kalimat kada fatirun yal'abu. Kada di sini sebagai fi'il muqarabah. Fi'il ini merupakan isim, yaitu membuat fatir menjadi marfu'. Fatirun. Khobar adalah jumlah fi'liyah, yaitu yal'abu. Yal'abu di sini termasuk fi'il mudhari sekaligus menjadi fa'il. Selanjutnya af'alul raja'i adalah fi'il yang menunjukkan pengharapan. Contoh fi'il raja' itu asya. Contoh kalimatnya asya zaidun ayyakhruja. Penjelasannya, asya di sini fi'il raja' yang membuat marfu' isim setelahnya, yang membuat zaidun itu menjadi marfu'. Yang kedua, khobarnya atau jumlah fi'liyah adalah fi'il mudhari dan fa'il yang didahului oleh an, sehingga fi'il mudhari'nya mansub, yaitu yakhruja. Di situ sebelum ada fi'il mudhari ada tanda an, jadi yang seharusnya itu menjadi tandanya yakhruju, karena ada an menjadi mansub, yaitu ayyakhruja. Selanjutnya af'alus syuru'i. Af'alus syuru'i adalah fi'il yang menunjukkan dimulainya sesuatu pekerjaan. Contoh fi'il syuru'i ialah tofaqa, ja'ala, dan akhoza. Contoh kalimatnya, ada kekeliruan penulisan di situ, maksudnya itu tofiqa, ja'ala, dan akhoza. Contoh kalimat tofiqa zaidun yaktubu. Penjelasannya, tofiqa adalah fi'il syuru' diikuti isim yang marfu'. Yang kedua, khobarnya adalah jumlah fi'liyah, itu fi'il mudhari, yaitu yaktubu. Jadi di situ berfungsi sebagai yaktubu ditambah fa'il. Selanjutnya membahas kabar inna dan saudaranya. Amil inna dan saudaranya atau kita sebut juga dengan huruf nasikoh adalah amil yang masuk ke mubtada khabar dan beramal menasabkan mubtada dan merafakkan kabar. Jadi inna ini merubah kedudukan mubtada itu menjadi nasab dan merafakkan kabar. Kemudian mubtada disebut dengan isim inna dan kabarnya menjadi kabar inna. Disebut huruf nasikoh karena inna dan teman-temannya itu mengubah keadaan mubtada khabar. Contoh di sini ada inna dan saudaranya itu ada 7. Inna contohnya inna ma'al usri yusra. Anna contohnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ka'anna contohnya
ka'anna ahmada asaddun. Contoh yang lakinna irfanu qawiyun walakinna ahmada aqwa min. La'alla contohnya la'allan nasra qaribun. Contoh yang keenam yaitu laita, contoh laital imtahana sahlun. Yang ketujuh la nafi, contohnya la rajula fil bait. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Alhamdulillah, penjelasan yang telah saya sampaikan tadi selama pembelajaran mata kuliah Qawaid Al-Asasiyah dengan Ustazah Meliza, alhamdulillah telah selesai Ana jelaskan. Dan yang terakhir ini, jikalau ada penjelasan dari saya yang salah, yang keliru, mohon dimaafkan, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah, kesalahan itu berasalnya dari setan dan saya sebagai korbannya. Saya tutup dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.